A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Dan bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Kamil Adiaksa. Ini kali ketujuh ayahku datang membawa seorang gadis yang akan jadi calon istriku. Lucu sekali. Kali ketujuh, aku hampir 7 kali menikah. Dan sebelum menuju ke akad, calon istriku terlebih dulu tewas mengenaskan. Ada yang jatuh dari motor, tertabrak mobil, terpleset dari tangga, hingga tenggelam di kolam. Rahasiaku teramat besar. Mereka semua bukan tewas tanpa alasan, melainkan sengaja dikorbankan, dijadikan korban tumbal untuk ibu angkatku yang merupakan jelmaan dedemit. Dia bukan manusia biasa, melainkan setengah dalam dirinya ada jin sakti yang merasuk. Dia adalah cenayang yang tak bisa menua dengan mengambil tumbal setiap 4 bulan sekali di malam bulan purnama. Sebetulnya hidupku teramat malang, harus berurusan dengan wanita semacam dia. Begitupun ayah angkatku. Dia juga mengabdi pada Nyai Tarsih, ibu angkatku, agar diberi kekuatan, ilmu kanuragan untuk disegani banyak orang dan memiliki harta melimpah. Semua berawal dari kematian kedua orang tuaku saat aku masih terlalu kecil, tak tahu menahu apapun tentang peliknya kehidupan. Ayahku meninggal karena dihakimi oleh warga dengan tuduhan maling sepeda. Sedangkan ibuku meninggal tak lama setelah mengalami penyakit menahun yang menyiksanya. Aku menjadi anak yatim piatu di usia 7 tahun. Ditambah lagi dengan luka yang teramat sangat saat tinggal bersama budeku. Aku diperlakukan tidak adil dan kerap dipukuli. Hingga akhirnya aku memilih kabur dan tinggal di jalanan. Hidup terlunta, terhina sepanjang hari, berjumpa dengan preman yang semena-mena dan memperkerjakanku dengan makian, bentakan, dan segala macam tindakan kekerasan. Tiap malam aku menangis di sudut penyangga beton jembatan. Aku anak sebatang kara yang terusir. Tak adakah yang sudi memungutku. Namun, suatu ketika seorang wanita tua bernama Nyai Tarsih dan seorang pria berumur 30 tahunan menghampiriku, menanyakan di mana orang tuaku, dari mana aku berasal. Lalu ku jawab apa adanya liku hidupku. Akhirnya mereka membawaku, memberiku pakaian yang layak, makanan yang lezat dan menyenangkan. Ikutlah bersama kami, nak. Jadilah anak angkatku. Maka nanti hidupmu selamanya akan dipenuhi keindahan dan kesempurnaan. Wanita itu dengan pakaian kebaya kuno itu mengelusku lembut. Aku mengangguk. Sejak saat itu, aku ikut bersama Nyai Tarsih. Selama bersama mereka, aku hidup dalam kelimangan harta. Nyai Tarsih dulunya tampak tua, selayaknya nenek-nenek. Namun, dia punya rahasia aneh yang bisa membuatnya tampak cantik
seperti wanita berumur 30 tahunan. Wajahnya bisa berubah sewaktu-waktu. Antara aku, ayah angkatku, dan Nyai Tarsih, ada perjanjian di antara kami. Aku tak pernah diizinkan menikah dengan wanita manapun, karena ragaku sepenuhnya milik Nyai Tarsih. Setelah usiaku genap 25 tahun, aku harus menjadi pelampiasan hasrat Nyai. Setiap dia menginginkannya, aku harus bersedia, tak boleh menolak. Jika menolak, itu sama artinya dengan menjemput kematian. Setiap kami berhubungan, Nyai Tarsih mengubah wajahnya yang semula seperti wanita parubaya yang cocok sebagai ibuku, menjadi wanita muda dan seksi dan merangsang hasrat kelaki-lakianku. Dengan mudah dia mengubah wajah menjadi wanita serupa selebriti ternama. Dengan lapang aku menerima ajakannya, tapi setelah sadar ada rasa sesal. Aku baru saja bercinta dengan manusia setengah dedemit. Seusai bercinta, Nyai berubah menjadi wanita serupa ibu-ibu. Nyai Tarsih membiarkanku mendekati wanita, asalkan tidak untuk dinikahi. Dia pun menjadikanku alat untuk memenuhi keinginannya, mencari tumbal gadis perawan yang suci tanpa tersentuh laki-laki. Setiap cincin akik milikku bersinar terang, maka itu artinya wanita yang ada di dekatku adalah wanita yang memenuhi kriteria Nyai Tarsih. Sebelum aku dewasa, ayah angkatkulah yang dijadikan teman bercinta Nyai Tarsih. Namun setelah dia menua, maka akulah yang menggantikan posisi ayah angkatku menjadi suami gaibnya. Mengerikan sekali hidupku ini. Sejujurnya, aku ingin hidup bahagia selayaknya manusia normal pada umumnya. Tapi apa mau dikata, hidupku sudah terlanjur seperti ini. Mau tak mau, aku harus menikmati alur ini. Aku harus membalas budi atas kebaikan yang telah mereka berikan. Dengan cara ini, aku memperoleh kesenangan, nama baik, dan kehormatan dari manusia. Meski tampak semu, namun ini lebih membahagiakan dibanding tinggal di jalanan sebagai gelandangan yang terhina, tidur beralaskan tanah, dan berselimut angin. Zulaiha, gadis dari kampung halaman ayah. Dulunya, kami sering ke rumahnya, sebab ayah adalah teman karib dari bapaknya Zulaiha. Tak ada yang istimewa dari parasnya, namun dia tampak santun dan penyayang. Cincin jemariku terus berkilau akan kehadirannya. Itu pertanda Zulaiha adalah tumbal Nyai selanjutnya. Kilauan sinar dari cincinku tak dapat dilihat oleh orang lain kecuali aku, Nyai, dan ayahku. Zulaiha, hari ini dia tiba bersama pamannya. Mereka pasti menantikan momen indah menjadi besan keluarga ningrat ini, keluarga Wiryo Indarto. Nyai Tarsih memerintahku untuk mengajak jalan-jalan Zulaiha esok hari, sebab hari ini dia baru saja tiba di Lamongan. Namun Pak Lenya Zulaiha memintaku malam ini mengantarnya ke warung pecel lele milik temannya. Aku terpaksa mengiyakan ucapannya, mengajak serta Zulaiha ke sana untuk sekedar jalan dan makan-makan. Selama berkenalan dengan wanita, tak ada salah satu pun yang membuat hatiku tergerak. Aku terlampau dingin bersikap. Hidupku seolah sudah diremot dan disetting oleh Nyai Tarsih.
untuk tidak menaruh hati pada wanita. Hidupku hanya sekedar bersenang-senang mencari harta tanpa ada kedalaman hati. Gadis bernama Zulaiha ini pun demikian, sama sekali tak membuatku tergerak. Singkat cerita, pukul 20.00 aku mengantar serta Zulaiha dan Pak Leknya untuk menuju ke warung pecel lele milik sahabatnya yang dimaksud. Letaknya tak terlalu jauh dari rumahku. Jarak perjalanan ke sana hanya sekitar 10 menit. Sesampainya di sana, Pak Leknya Zulaiha langsung disambut antusias oleh pemilik warung. Mereka terkaget mendengar penuturan bahwasanya keponakan Pak Le itu akan menikah denganku. Pak Le Zulaiha masih asik mengobrol dengan pemilik warung, sementara Zulaiha duduk bersamaku di kursi kayu dekat spanduk bergambar lele, burung dara, bebek, ayam, serta nila. Tak ada pelanggan yang datang selain kami. Entah kenapa warungnya tampak sepi, padahal jalanan tampak ramai, lalu lalang kendaraan, dan penerangannya pun maksimal. Sedari tadi, gadis itu terus tersenyum memandangiku. Tanpa berani berbicara, lalu aku menatapnya. Dia justru menunduk. Aku yakin dia pasti terpesona denganku. Gadis mana yang tak terpikat padaku? Kamil Adiaksa. Kamu mau pesan makanan apa di Zulaiha? Tanyaku membuyarkan senyumannya. Manut mawon mas. Kok manut? Menunya sama kayak mas saja. Oh gitu. Ya udah, kalau minumnya manut mawon mas. Dari tadi Zulaiha bilang manut terus. Gadis ini tampak begitu lugu dan polos. Saat aku mengatakan pesananku pada pemilik warung, kulihat Zulaiha tiba-tiba saja keluar dari warung tenda ini. Aku pun turut mengekorinya. Kamu itu memang tinggal di sini? Apa kiriman orang lain? Tegur Zulaiha. Bicara sendiri, entah dengan siapa, tapi dia tampak emosi dan geram. Sedari tadi, aku celingak-celinguk. Tak ada orang lain yang diajak bicara oleh gadis itu. Kamu kiriman orang? Berarti kamu ada di sini, disuruh nutupin warung ini, biar sepi. Iya. Zulaiha kembali melotot tajam, seperti tengah memaki. Aneh sekali, kenapa dia bicara sendiri? Kita sama-sama makhluk Gusti Allah. Jangan suka ngusili kehidupan orang. Jangan hambat rezeki orang. Dosa. Sekarang pergi, atau kukurung kamu, ancam Zulaiha sembari mengarahkan tangannya ke depan. Aku sama sekali tak paham dengan gadis itu. Bicara dengan siapakah dia? Membuatku menggaruk kepala yang tak gatal. Sudut pandang Zulaiha. Mbak, sebaiknya Mbak jangan nikah sama Mas Kamil. Keluarga ini menyimpan rahasia besar. Selama Mbak kerja di sini, udah beberapa kali calon istri Mas Kamil meninggal sebelum akad nikah. Mbak ini sudah yang ketujuh. Aku menelan ludah, seakan tak percaya ini. Benarkah Mbok? Apa alasannya? Mbok ndak tahu banyak tentang itu, Mbak. Kok ndak tahu, Mbok? Itu anu pokoknya Mbak harus nolak perjodohan ini, Mbak.
atau Mbak akan celaka. Jelas Simbok mewanti-wanti. Tapi Mbok, aku belum bisa percaya sepenuhnya Mbok. Soalnya perjodohan ini wasiat mendiang Papa. Aku menunduk menjelaskan. Simbok menepuk-nepuk pundakku. Belum sampai obrolan ini menemukan ujungnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu berulang, diikuti suara Mas Kamil menyebut namaku. Dik Zulaiha. Simbok beringsut dan salah tingkah, lantas melangkah cepat menuju pintu. Mas Kamil. Oh, kok ada Mbok Iya? Iya Mas, tadi saya nganterin peralatan mandinya Mbak. Oh. Simbok pun memberi isyarat pamit, sementara Mas Kamil melangkah masuk kamar ini, seketika membuatku menekuk ludah berulang kali. Dik Zulaiha, Pak Le ngajak ke warung pecel lele milik temannya. Kamu harus ikut. Sekarang siap-siap ya. Aku tunggu, ucap pria bertubuh tinggi kurus itu. Kemudian ia berbalik dan melangkah keluar kamar. Rupanya Pak Le mengajak kami bersilaturahim ke warung milik Pak Sutriatmo, temannya, yang juga berasal dari desa kami. Para penduduk di daerah kami memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang pecel lele di tanah rantau. Dengan ciri khas warung tendanya, juga spanduk berwarna dasar putih, bergambar aneka hewan seperti ayam, bebek, lele, nila, bandeng, dan burung dara. Mereka menjual nasi, lauk, berikut sambal tomat, lengkap dengan lalapannya. Lengkap dengan lalapannya. Saat sampai di warung, aku merasakan ada perasaan aneh menjalar di sekujur tubuh. Rasanya begitu masuk warung ini, tubuhku tiba-tiba menjadi dingin, seperti ada angin aneh menelusup pori-pori. Warungnya pun terkesan suwung. Tak ada pelanggan satupun yang masuk, kecuali kami. Kulirik keranjang berisi ayam dan bebek, semuanya masih tampak utuh. Padahal ini sudah ba'da isya. Aku menyalami Pak Sutriatmo beserta istrinya. Kami berbasa-basi sejenak sebelum duduk memesan makanan. Aku menikmati pemandangan indah di hadapanku. Bukan pemandangan alam, melainkan Mas Kamil nan rupawan ini bakal menjadi suamiku. Sejenak aku mengingat ucapan Simbok. Apakah benar Mas Kamil punya rahasia aneh seperti itu? Beberapa kali sebelum menikah, calon istrinya meninggal semua. Perasaan ragu mulai menggelayuti pikiranku. Berulang kali ku tatap matanya, tampak tak ada kebohongan sama sekali. Wajahnya tampak teduh, meskipun senyumannya teramat datar. Kendati pun demikian, dia tetap menawan di mataku. Kamu mau pesen makanan apa, Dik Zulaiha? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Manut mawon Mas, jawabku asal. Kok manut? Menunya sama kayak Mas aja. Oh gitu. Yaudah, kalau minumnya manut mawon Mas. Setelah aku bicara manut, Mas Kamil menuju ke karyawan Pak Triatmo, hendak memesan makanan. Sementara Pak Ale masih asik mengobrol dengan pemilik warung. Aku memindai sekeliling, memastikan apa benar ada yang tidak beres dengan warung ini. Aku pun melangkah keluar untuk mengusir rasa penasaranku itu. Saat aku keluar, rupanya ada dedemit tanpa busana. Tubuhnya berwarna hijau tua dan mengeluarkan asap hijau mengepul. Giginya bertaring lengkung
macam mamut di film Ice Age. Astagfirullah, makhluk macam apa ini? Kututup mataku agar tak ternoda. Entah dia demit lelaki atau wanita, tak penting bagiku. Yang terpenting adalah aku ingin menanyakan apa tujuan dedemit itu berada di warung ini, sembari merentangkan tangannya yang elastis, bak tali yang bisa ditarik memanjang, hampir menutupi jalan masuk di sekitar bagian spanduk sebelah kiri. Aku mendekat ke arah demit itu. Kini jarak di antara kami hanya beberapa jengkal. Kupompa keberanianku agar mantap menghadapi demit spesies unik kali ini. Baiklah, kubulatkan tekad. Sebulat tahu yang digoreng dadakan anget-anget 500-an untuk menghadapi demit asing yang belum pernah kujumpa sebelumnya. Tarik napas, rileks. Zulaiha, sama-sama makhluk ciptaan Gusti Allah, tak perlu takut. Kamu itu memang tinggal di sini, apa kiriman orang lain? Tegurku pada demit hijau itu. Demit itu menoleh. Kepalanya bisa berputar 360 derajat penuh. Astaga, seperti akrobat saja. Manusia, kamu bisa melihatku, balasnya nyaring dan menggelegar. Suaranya serak seperti radio rusak. Saat berucap pun, mulutnya berasap. Bisa, balasku tegas. Aku tanya lagi, kamu memang tinggal di sini, apa kiriman orang? Aku dikirim musuh dagang pemilik warung ini, balasnya menunduk. Kamu kiriman orang? Berarti kamu ada di sini, disuruh nutupin warung ini biar sepi. Iya. Aku melotot geram. Namun demit itu seperti merasa bersalah dan diam, mengangguk. Kita sama-sama makhluk Gusti Allah. Jangan suka ngusili kehidupan orang. Jangan hambat rezeki orang. Dosa. Sekarang pergi, atau kukurung kamu, ucapku sembari mengarahkan tangan ke depan. Refleks, seperti seorang guru yang tengah menceramahi muridnya. Manusia, kenapa kamu bisa melihatku? Berarti kamu bukan manusia biasa. Aku manusia biasa. Aku makan nasi, doyan pecel lele juga. Sekarang kamu pergi. Jangan ganggu rezeki orang. Kalau kamu masih di sini, nanti kukurung kamu, kubuang ke laut, biar gak bisa balik. Ancamku agak ngawur, setengah bercanda. Jangan. Ya, aku pergi. Aku pergi dari sini. Tanpa mengucap kata pamit, demit hijau yang belum jelas identitasnya itu pun berlalu bersama kabut hijau. Setelah bersih tegang dengan demit hijau, aku pun berbalik, berniat kembali masuk ke warung untuk makan. Namun, aku tak menyangka jika Mas Kamil ada di belakangku dan mengamati tingkahku barusan. Dia menggaruk-garuk rambut ikal pendeknya, sembari menatapku heran. Alis lengkungnya terangkat sempurna, hingga dahinya tampak berkerut. Dek Zulaiha, tadi kamu bicara sama siapa? Kok ngomong sendiri di luar? Tanya Mas Kamil penasaran. Aduh, mesti ku jawab apa pertanyaan ini? Kami baru tahap perkenalan, tukar cincin,
lamaran saja belum. Bagaimana mungkin ku ceritakan hal unik ini padanya? Bisa-bisa dia akan ilfil padaku, dan kemudian aku bakal ditolak mentah-mentah. Diusir ibunya, lalu pulang ke Lamongan dengan rasa patah hati. Sedih berkepanjangan berkelanjutan, tidak kesudahan. Oh, tidak, tidak. Apa-apaan ini? Apa aku sudah mulai agak gila gara-gara keseringan ngobrol sama makhluk astral? Duh Gusti, kapan hamba terbebas dari belenggu penglihatan tanpa filter ini? Nganu mas, tadi itu aku salah tingkah menjawab pertanyaan sederhana dari Mas Kamil. Yaudah, daripada kamu bingung, kita masuk aja. Ngapain di luar? Ajaknya sekaligus mengalihkan suasana aneh ini. Aku betul-betul bingung jika diinterogasi akan hal ini. Memang sulit untuk diceritakan pada manusia yang punya pikiran realistis. Karyawan Pak Triatmo, pemuda sekitar 20 tahunan itu, mengantar pesanan ke meja kami. 3 porsi bebek goreng yang tersaji di atas cobek kecil. Di ujungnya terdapat sambal terasi dan juga lalapan. Dari tampilannya sudah menggugah selera. Mas Kamil memesan jeruk anget untuk kami. Saat aku hendak menyuap nasi dan mencocolnya ke sambal, terdengar deru mesin, sepertinya suara mobil yang hendak terparkir. Setelah suasana mesin berhenti, turunlah 4 penumpangnya, 2 pasang muda-mudi. Belum sempat pembeli itu duduk setelah memesan, datang 2 pengendara motor, masing-masing berboncengan. Kesemuanya laki-laki. Salah seorang dari pria pengendara motor itu bercakap dengan karyawan Pak Triatmo yang tengah sibuk mengiris timun lalapan. Mas, tadi kok saya lihat warungnya gelap banget, seperti tutup. Saya kira warungnya tutup. Terus saya bablas ke sana. Pas balik, kok lihat warungnya buka. Serunya terheran-heran. Tak salah lagi, warung Pak Sutriatmo tampak gelap, seolah tutup gara-gara ulah demit usil tadi. Demit kiriman. Tega-teganya ada orang yang rela memperkerjakan demit demi menjegal pesaing bisnisnya. Manusia kadang sejahat itu. Jahatnya bahkan melebihi demit. Demit tadi sengaja bikin warung ini tampak suwung dan seolah tutup di mata pembeli. Setelah demit tadi pergi, warung ini kembali normal. Demit tadi betul-betul keterlaluan. Seusai makan, waktu kian larut karena Pak Ali keasikan mengobrol ngalor ngidul dengan sahabatnya. Sedangkan aku di sini hanya duduk menghadap calon suamiku yang tak ada bicaranya ini, sambil bertopang dagu hingga mengantuk. Mas Kamil ternyata tipikal pria yang tak banyak bicara. Menjengkelkan sekali. Sedari tadi hanya memperhatikan ponselnya saja. Sesekali saja tersenyum menghadapku. Awalnya kupikir Mas Kamil orang yang supel. Ternyata dugaanku salah. Setelah makan, aku malah dikacangin. Awas saja nanti kalau kita sudah menikah. Jangan bertambah dingin seperti ini, Mas. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut spekulasi kalian? Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.